Setiap orang pasti pernah merasakan sepi, kesendirian ketika menjalani setiap proses demi proses dalam hidup. Perasaan sendiri, sepi, sering menempatkan kita pada situasi yang gamang. Perasaan tidak berdaya, bahkan tidak berpengharapan. Rasa sepi dan kesendirian bahkan memungkinkan kita melupakan tujuan mengapa dan untuk apa kita diciptakan. Rasa sepi dan sendiri kerap mengajarkan kita bahwa hidup dalam kesendirian bukanlah suatu dan sekaligus sebuah pilihan. Pertanyaannya, bagaimana cara yang dapat kita pilih ketika harus menjalani kesendirian namun tidak merasa kesepian? Mengapa kita terkadang merasakan kesepian yang sangat mendalam dan mengapa kita kerap merasa kesepian seperti teman sekaligus lawan dalam keseharian kita, dan bagaimana cara yang efektif untuk menjalaninya? Webinar Alone But Not Lonely akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan mengapa penting menghidupi kesendirian tanpa harus tenggelam dalam rasa kesepian di berbagai fase dalam hidup dan keseharian kita. Jangan lewatkan sesi inspiratif ini bersama Doti Mind berkolaborasi dengan Sehatku bersama Christine Monteiro, CEO and Transformative Coach Doti Mind, Herta Kristabella MPSI, Psikolog Sehatku, Devi Kandani, Professional Coach Doti Mind, dan dipandu oleh Rana Reandra. Save the date. Alone But Not Lonely, hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat diselenggarakan melalui free Zoom meeting. Untuk informasi dan registrasi, follow Instagram @doti.mind dan kunjungi website dotimind.com. Alone But Not Lonely dipersembahkan oleh Doti Mind, Transformative Thinking.
Pagi untuk semua keluarga sehatku dan sahabat Dotiman. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan salam bahagia untuk semua partisipan yang ada di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Anyway, selamat tahun baru 2022 ya. Karena ini adalah webinar pertama dari Sehatku, Dotiman dan juga Bicara Project yang diselenggarakan di bulan kedua tahun 2022. Ya, sebentar lagi nih hawa-hawanya Valentine. Ya, makanya pas banget nih tema hari ini ya, 2 hari lagi jelang Valentine. Masihkah Anda sendiri? Ciela, kalau saya sih masih sendiri, tapi saya nggak kesepian. Nah, sedikit curhat nggak apa-apa ya. Pagi-pagi hari Sabtu ini, kadang-kadang kita pengen sesuatu yang fresh, pengen sesuatu yang segar-segar. Apalagi nih di luar sana, di Bogor, tepatnya saya lagi di Bogor, ini lagi mendung-mendung ya. Kalau kata Syahrini, mendung-mendung manja. Tapi kita nggak boleh manja-manjaan. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol bareng dengan coach-coach dan juga narasumber yang keren-keren pada pagi hari ini. Tentunya saya nggak akan sendirian. Tapi sebelum saya memperkenalin untuk semua narasumber pagi hari ini, kenalan dulu dong sama saya. Mungkin ada yang udah pernah ketemu, udah ada yang pernah jumpa sama saya di Zoom. Mungkin ada juga nih yang belum. Karena tak kenal maka tak transfer. Zaman sekarang kalau sayang pasti transfer ya. Transfer ilmu, transfer apa nih? Transfer kebahagiaan, transfer cuan ya kan. Kalau misalkan bilangnya sayang tapi nggak transfer, bohong. Itu semua bohong ya. Jadi buat teman-teman di sini harus lebih cerdas lagi 2022 ya. Tak kenal maka tak transfer ya. Makanya saya pengen transfer kebahagiaan, saya pengen transfer kesenangan. Perkenalkan, saya Rana Rayendra. Pagi hari ini kita akan sama-sama nih selama 1,5 jam ke depan kita ngobrol dengan para coach-coach profesional di bidangnya, yaitu dengan webinar dengan tema Loneliness, Alone but Not Lonely. Ayo, di sini siapa yang alone tapi not lonely? Saya sendiri tapi saya nggak kesepian karena saya banyak. Ada teman-teman, ada 73 partisipan di sini yang nemenin, ada Mbak Herta yang selalu ada Mbak Christine yang selalu lihat Instagram saya, ada Mbak Devi juga yang kita udah pernah ketemu. Wah, dan semua teman-teman keluarga Dotiman, keluarga Sehatku, dan juga Bicara Project. Tentunya acara pagi hari ini kita bisa terselenggara dengan baik dengan berkat dukungan sponsor dari Vitalongse dan juga Grade D, didukung oleh Sehatku, Bicara Project, C-Shares, Fajra Cipta Nirvana, dan juga komunitas Wear Sisters. Wow, ini keren banget ya. Pasti semua komunitas sudah pada join di partisipan pagi hari ini. Halo semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya saking semangatnya nih hari ini ya. Lihat tuh, jambu saya sudah semakin on, semakin tegak berdiri. Ini menunjukkan kebahagiaan saya bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke, untuk itu aku pengen kenalin dulu nih untuk semua narasumber atau kita bisa sebutnya professional coach ya, yang akan hadir mengisi acara hari ini. Yang pertama ada CEO Dotiman and Transformative Coach, yaitu ada Mbak Christine Monteiro. Dia adalah she started her career in broadcasting industry, work in production house, and joining Voice of America in Washington DC as a broadcast specialist. Wow, langsung aja aku pengen sapa dulu Mbak Christine. Selamat pagi. Selamat pagi Rana, kamu semangat sekali. Ternyata ukuran kebahagiaan itu dari tingginya jambul ya. Betul, semakin tinggi jambulnya, semakin moodnya semakin tinggi juga. Semakin cetar. Apa kabar? Baik, terima kasih Rana, apa kabar? Kabar baik juga. Mbak Christine juga poni baru ya, ini terakhir nggak begini, tapi wah, ala-ala Korea gitu ya. Ala-ala Korea, menjelang Valentine. Oke Mbak Christine, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan materi yang udah nggak sabar banget. Biasanya kalau materi dengan Mbak Christine ini keren-keren, jadi wajib ditunggu untuk semua partisipan. Thank you Mbak Christine. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini juga ada CEO dari Dotiman and Professional Coach, yaitu ada Mbak Devi Kandani. She started her career right on point in HR field. Her experience of over 15 years as
HRBP lead in various companies. Langsung saja kita panggil Mbak Devi. Selamat pagi, pagi, pagi. Pagi, Mas Rana. Itu kodenya, ya itu kodenya Rana Rayendra, selalu semangat pagi, pagi, pagi biar semuanya fresh gitu. Mbak Devi apa kabar? Baik, sehat. Wah, luar Ya, biasa. Ini lagi di semoga mana? Ya, di rumah. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat ya. Amin, 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 amin. Sehat untuk kita semua. Oke, Mbak Devi, nanti kita akan ngobrol lagi di sharing session Mbak Devi ya. Ya. Oke, dan yang terakhir ini last but not least ada juga psikolog dari SehatQ, ada Mbak Herta Kristabel. Waduh ya, she earned her bachelor degree in psychology from the University of Tarumanegara. Selamat pagi, 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 Mbak Herta. Selamat pagi, Mas Rana. Apa Seru kabar banget nih? ya ketemu lagi kita. Iya, ini udah lama banget, udah 1 tahun kita nggak ketemu kayaknya ya. Betul, 2021, 2022. Lawas banget lawakannya ya. Oke Mbak Herta, nanti kita akan mendengarkan ini materi yang ditunggu-tunggu tentang alone but not lonely. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau curhat, ini dia spesialisnya nih Mbak Herta. Kalau mau curhat boleh silakan nanti di kolom komentar ya. Curhatnya sampai sedih banget, sampai nangis biar ratingnya naik. Kayak sinetron ya. Oke Mbak Herta, terima kasih ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Oke, nah teman-teman, tadi kita sudah berkenalan dengan ketiga coach kita pada pagi hari ini. Dan nanti talking point-nya itu akan ada 4 poin. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang perbedaan alone and lonely. Mungkin teman-teman di sini menjelang Valentine, aduh masih single, aduh masih sendiri. Tapi gue nggak kesepian, saya nggak kesepian. Ini wajar atau enggak ya? Nah, atau mungkin ada yang juga punya pasangan, tapi kok gue ngerasa lonely, ngerasa kesepian meskipun sudah punya pasangan. Mungkin pasangannya sibuk masing-masing, sibuk ada pekerjaan, nanti kita akan bahas. Terus yang kedua, kita akan ngebahas tentang apa itu kesepian. Mungkin teman-teman di sini ngerasa, pernah nggak sih di tempat yang ramai, tapi kita ngerasa, kok saya sendirian, kayak ngerasa sepi, ngerasa hampa. Nah, nanti kita akan bahas juga. Terus juga kita akan ngebahas tentang bagaimana cara Anda mengatasi kesendirian dan juga macam-macam kesendirian. Ternyata nggak cuman penyakit juga banyak macam ya, tapi kesepian juga ada macam-macamnya. Nanti akan dibahas oleh ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung saja nih panggil Mbak Herta untuk kita sharing materi pada pagi hari ini tentang alone but not lonely. Silakan waktu dan tempat Mbak Herta. Terima kasih Mas Rana. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Aku akan menyapa dulu. Terima kasih banget buat udah ikut webinar kali ini karena menarik banget temanya. Kenapa? Kita ngomongin tentang kesendirian yang sebetulnya itu umum banget, tapi sebetulnya nggak banyak disadari itu sebetulnya ngomongin mental health juga. Kenapa kesendirian itu justru bisa membuat kita nggak nyaman atau membuat kita nyaman? Nah, nanti kita bahas sampai ke sana. Oke, boleh minta tolong share screen materinya? Oke, nah teman-teman, saya di sini banyak akan interaktif dalam artian boleh banget kalau nanti kita sharing, boleh banget kalau ada yang punya pengalaman, boleh banget kalau ada pertanyaan, silahkan aja. Jadi boleh nanti di chat, kolom chat ini kita pakai gitu, kita maksimalkan untuk apa aja sih sebetulnya yang kalian rasakan. Oke, seperti tadi sebelumnya, alone but not lonely. Next. Oke, kita mau refleksi dulu nih sebelum materinya. Pernah nggak sih kalau alone itu kamu ngerasa sendiri, tapi ngerasa nyaman? Kamu ngerasa nyaman dengan kesendirian kamu, merasa hening, tapi menikmati juga sebetulnya. Ngerasa, oke, cuma dengerin lagu sendirian di kamar, tidur-tiduran, tapi nyaman. Tapi kamu menikmati setiap detiknya, menikmati setiap menitnya. Atau pernah nggak sih jalan-jalan sendirian, orang-orang mungkin ngelihatnya aneh, tapi kamu happy. Bener-bener ngerasa bebas, bener-bener ngerasa jadi diri kamu sendiri.
Oke, next. Nah, lonely adalah perasaan. Perasaan maksudnya gimana? Pernah nggak sih kamu di tengah kerumunan, banyak teman-teman di pesta, atau di taman, atau di kantor, tapi nggak pernah terkoneksi, nggak pernah ngerasa ada yang deket sama kamu, ada ikatannya sama kamu. Justru kamu bukan ngerasa nyaman, tapi ngerasa kosong. Ngerasa, ya kesepian aja walaupun di tengah kerumunan. Itu bedanya alone dan lonely. Alone saat kita sendirian secara fisik, tapi fine-fine aja, tapi lonely saat kita mungkin secara perasaannya nggak harus benar-benar sendiri, bahkan di tengah kerumunan, tapi kita ngerasa kosong. Boleh kalian chat, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Lebih banyak pernah ngerasa alone apa pernah ngerasa lonely? Silahkan di chat kalau mau sharing. Nah, sambil kalian sharing, kita dengar nih dua narasumber kita. Next. Oke, silahkan Kak Devi. Pernah nggak sih Kak ngerasa alone dan lonely? Oke, tentunya pernah ya. Mungkin saya mau cerita sedikit, bisa dibantu dengan visualnya. Nah, pernahnya yang alone apa lonely nih Kak? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, and the bright, blessed days, and dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Ya, oke, itu mungkin tadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, kalau dari saya ceritanya, mungkin karena sejauh ini saya single, jadi kalau alone itu sering-sering banget ya. Dan tentunya juga apakah pernah merasa lonely? Ya tentunya itu juga ada perasaan yang muncul. Ya, saya ingat waktu saya kuliah di luar kota, kemudian saya pulang ke rumah, papa saya sempat tanya gini kan, dia bilang, nak, kamu udah punya pacar belum gitu ya? Saya bilang belum, dia bilang, wah malam-malam sepi. Bapak saya bilang kayak gitu. Ya, saya tidak pernah gini. Saya tidak menyadari kalau saya juga merasakan lonely gitu ya, karena pada saat sekolah, pada saat kita kuliah itu banyak sekali teman, banyak sekali aktivitas gitu ya. Tapi ya dengan perjalanan waktu, bekerja, kemudian juga di tempat kerja, ada fase-fase yang banyak kita juga bersama teman-teman, tapi ada juga yang fase di mana kita lebih banyak menarik diri, ya mungkin faktor usia juga. Sampai di satu saat saya menyadari bahwa ada sesuatu yang
disconnect, ya, ada yang disconnect itu antara spiritual saya, pikiran saya, emosi saya. Nah, kemudian cari tahu, nah ternyata sumbernya dari loneliness yang muncul seperti itu. Oke, thank you Kak Devi. Berarti sebetulnya Kak Devi pernah ngerasain lonely juga, dan memang alone-nya juga karena saat ini masih single. Nah, Ya. kalau Kak Christine, gimana Kak Christine? Adakah pengalaman berbeda tentang alone dan lonely ini? Selagi kita ini masih a human being, kayaknya alone dan loneliness itu tidak terpisahkan. Saya rasa being alone itu bukan masalah ada atau tidak punya pasangan, dan being lonely itu juga tidak garansi ketika kita punya atau tidak punya pasangan. Apakah saya mengalami kedua-duanya? Yes. Apalagi as a single parent, alone itu udah pasti. Tapi loneliness itu buat saya something yang come and go. Balik lagi, kita harus mengetahui diri kita sendiri, siapa kita, untuk bisa acknowledge what kind of loneliness. Nanti mungkin Herta akan sharing lebih banyak lagi perbedaan definisi dari loneliness itu sendiri. Tapi kalau ditanya, ya pernah mengalami dua-duanya, dan it's very human banget lah kalau menurut saya. Oke, thank you Kak Christine. Oke, boleh PPT-nya lagi. Nah, kenapa kita mau sharing kayak gini? Salah satunya tujuannya adalah you are not alone gitu. Kamu nggak sendiri saat ngerasa lonely. Lonely itu sebetulnya sangat wajar dan seringkali terjadi. Tapi yang mesti dipahami adalah jangan sampai nih terus-terusan dan kita nggak sadar kalau kita lonely. Itu yang penting. Alone itu artinya secara fisik kita sendiri. Tapi belum tentu loh kita nggak nyaman. Kita bisa aja nyaman. Kita bisa aja fine-fine aja sebetulnya. Tapi kita sadarin juga ada loh kemungkinan kesepian. Next. Lalu apa sih sebetulnya kesepian dari psikologi? Kesepian adalah keadaan tertekan dan tidak nyaman yang terjadi ketika seorang merasakan kesenjangan antara keinginan seseorang untuk berhubungan sosial dengan pengalaman aslinya. Artinya, kalau kita punya keinginan, namun itu tidak dipenuhi, akan ada rasa kesepian. Nah, yang saya garis bawahin kenapa keinginan dan pengalaman aslinya. Kita mesti menyadari, kita sendiri ingin tidak. Karena, next, sebetulnya kesepian menariknya, itu adalah sebuah need, sebuah kebutuhan. Awalnya, saya tuh suka penasaran, kenapa sih di psikologi itu kita sebagai human bisa loh ngerasa kesepian? Kenapa sih sebetulnya harus ada gitu rasa ini? Nah, rasa kesepian dari awal sejarah kita, manusia itu bertahan dan makmur kalau kita itu punya community. Kita dalam keluarga, dalam suku, sehingga memberikan perlindungan, memberikan timbal balik. Dalam konteks ini, saat akhirnya orang itu sendirian, ada pemutusan hubungan, ini yang memunculkan rasa kesepian, karena ini jadi alarm. Oh, hidup kita nggak makmur lagi nih. Kenapa bisa bilang nggak makmur? Manusia itu tidak pernah bisa sendiri, makhluk sosial. Dari kita lahir, itu kita udah harus membutuhkan orang yang memberikan kita makan. Kita harus membutuhkan orang yang menjaga dan merawat kita. Sehingga saat ada keterpisahan, itu akan membuat alarm di tubuh kita, ada yang nggak beres nih. Untuk survival sebetulnya. Itu yang membuat kita, kenapa ada rasa kesepian ini. Nah, akan berbeda setiap orang, tentunya berbeda. Kenapa? Pada saat kecil, kita pada saat disusui oleh ibu, itu adalah pembentukan pertama, kita ngerasain attachment. Kita ngerasain, oh ada yang terkoneksi nih sama kita, ibu dan anak. Sentuhannya saat kita disusui, itu memberikan, oh ya ada orang nih yang memenuhi kebutuhan kita. Setiap orang bisa beda, yes bisa beda. Karena respon ibu dan anak itu sangat berbeda setiap orang. Saat ibunya responsif banget pada saat dia lapar, sama pada saat akhirnya membentuk
Oh, ibunya pada saat dia lapar diem aja. Oh, ibunya malah nggak ada saat si bayi ini ada. Sehingga apa? Dia ngelihat dunia itu dunia yang buruk. Dunia ini tuh berusaha saya itu harus sendiri. Sehingga secara tidak sadar itu membentuk rasa kesepian pada saat kita bahkan even bayi. Nah, itu yang terjadi pada saat dewasa, dan dewasa. Next. Oke, banyak teman artinya nggak kesepian. Ini banyak banget nih, sering. Tadi kita udah ngomongin awal ibu dan anak. Nah, pada saat kita tumbuh dewasa, itu terjadi. Faktor kepribadian menentukan, tadi ada yang chat juga tuh, menentukan. Kenapa pada saat pola asuhnya berbeda, ada yang namanya attachment. Attachment adalah ikatan antara awalnya itu orang tua. Ada anak yang ditinggalin orang tua biasa aja, santai aja, karena dia tahu orang tuanya bakal balik. Tapi ada yang ngerasa sangat-sangat cemas, kayak tadi. Karena mungkin dia nggak pernah ngerasa ada ikatan nih. Itu yang membuat kita ada orang yang sangat membutuhkan kehadiran, ada yang lebih ngerasa secure. Tapi saat dewasa, nggak semudah itu kalau ngomongin manusia. Ada saat lingkungan, ada saat peer group teman-teman kita yang teman-temannya baik dan bully, itu kan akan sangat berbeda. Ada faktor kepribadian dari diri kita, introvert dan extrovert, itu sangat mempengaruhi. Orang ekstrovert punya banyak teman, tapi bukan artinya orang ekstrovert itu nggak pernah kesepian. Karena yang penting adalah kualitas hubungannya, koneksinya. Orang introvert, temannya cuma 2. Tapi artinya apakah dia itu kesepian? Tidak. Karena yang penting adalah kualitas hubungannya. Bagaimana sebetulnya seseorang itu merasa terkoneksi enggak? Ada orang nggak sih yang benar-benar ngerti? Ada orang nggak sih yang benar-benar memahami? Ada orang nggak sih yang benar-benar take and give? Karena kalau ngomongin hubungan, saat ada orang yang ngerti, tapi dia tidak pernah juga memberikan, itu juga akan ngerasa koneksinya nggak ada. Yang penting adalah take and give. Orang itu pernah membuat kita percaya, tapi dia pun percaya sama kita. Karena seringkali klien saya adalah akhirnya ngerasa sakit hati karena dia tuh cerita apa adanya, semua percaya ke temannya, tapi temannya nggak pernah cerita. Karena hubungan itu harus 2 arah. Next. Nah, saya mau kasih quote. Being alone is a choice. Lonely is not. Kita bisa kok sebetulnya memilih untuk sendiri. Secara fisik sendiri. Kayak saya sini di kamar sendiri, ya karena choice, karena pilihan saya. Tapi orang itu pahami sebetulnya tidak ada yang pernah mau lonely, tidak ada yang pernah mau kesepian. Next. Karena pertama, kalau kita ngomongin emosi yang mengganggu, emosi yang menjengkelkan, itu lonely. Sehingga sebetulnya nggak ada orang yang benar-benar mau merasakan itu. Sedangkan alone ngerasa damai, ngerasa kreatif. Apalagi orang dengan kepribadian introvert. Dia tuh lebih banyak tuh mikirnya, lebih punya ide kalau sendiri. Dan justru kita ngembaliin diri. Orang ekstrovert pun begitu, butuh sendirian, yes, butuh. Sehingga dia bisa mengenal saya itu gimana sih orangnya. Jadi kita pengen menyeimbangkan nih, kalian boleh alone, yes boleh. Tapi lonely itu sebenarnya kadang-kadang bukan pilihan kita. Tapi kita bisa belajar sampai nanti gimana sih supaya kita alone tapi not lonely. Next. Nah, saat sendiri kita membantu sebetulnya memahami need dan wants. Need apa sih? Sesuatu yang kita butuhkan buat survive, buat bertahan. Want adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi kalau nggak ada itu ya sebenarnya fine-fine aja. Nah, kenapa saya tampilin slide ini? Setiap orang butuh koneksi itu yang sangat berbeda. Setiap orang butuh terkoneksi, kedalamannya itu sangat berbeda. Ada yang butuh, pokoknya kalau butuh hubungan itu yang benar-benar kuat banget, dalam banget. Yang penting satu cukup. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak butuh dalam, cuma butuh saling curhat aja dan dia feel safe dan dia nggak apa-apa gitu.
Karena kayak tadi setiap orang punya latar belakang keluarga yang berbeda, peristiwa traumatis dan tidak yang sangat berbeda, dan kepribadian yang sangat berbeda, sampai kultur yang sangat berbeda. Sehingga ini need wants-nya sangat beda. Jadi kalau kebutuhan kita needs, oh ya, terus habis itu punya teman mau lebih banyak nggak? Mau, want. Tapi sebetulnya nggak butuh-butuh amat, nggak apa-apa. Semakin dewasa, lingkaran kita tuh semakin kecil. Kenapa? Karena kita udah mulai bisa tuh sebetulnya memenuhi need kita sendiri. Oh, kita butuh ini. Oh ya udah sendiri dan it's okay buat itu. Tapi terkadang kita membutuhkan orang lain dan it's okay buat itu. Tapi kita harus pelan-pelan nih ngebutuhin. Kalau kita pergi sama banyak orang, itu need atau want ya. Atau sebetulnya close friend aja cukup, nggak perlu sampai 1.000 orang kita panggil gitu, jadi corona nanti. Bukan jadi rame, bukan jadi corona gitu. Jadi kita mesti memahami saat kita sendiri, yuk pahami, saya tuh butuh temennya sampai seberapa banyak. Saya tuh butuh kualitas hubungannya sampai berapa banyak. Apa sebenarnya cuma pingin pamer aja di Instagram, itu penting loh. Karena yang penting adalah kenyamanan kita, bukan apa yang dilihat orang lain. Next. Nah, ini tadi. Ada macam-macam kesepian. Dari beberapa teori, saya ambil 3. Existential loneliness. Ini tuh saat kita kerja tiap hari, sibuk dengan semua kegiatan kita, sampai kita lupa meaning hidup kita apa. Ini penting-penting. Kenapa ada? Saya selalu mempertanyakan kok bisa ada gitu. Kalau misalkan menyakitkan tuh kok bisa ada? Karena ini bantu explore hidup kita. Apa sih meaning setiap hari yang kita lalui? Ngapain sih saya hidup? Apa sih maknanya? Ataukah sebetulnya saya hidup gini-gini aja, udah kerja habis itu selesai. Oke, tapi maknanya apa? Ini penting buat kita sehingga kita bisa explore, sehingga kita bisa cari juga nih. Oke, di sini nih saya nggak ketemu meaning-nya. Saya coba deh passion lain, saya coba dengan volunteer, saya coba terkoneksi dengan misalnya ada yang suka pet, saya suka dengan hewan-hewan. Ya silakan aja, ini cari makna hidup. Emotional loneliness adalah saat kita terkoneksi dengan orang lain, saat tidak terkoneksi sama sekali dengan orang lain, walaupun ramai, kayak tadi saya bilang, koneksi ini yang penting. Itu saat kita kesepian secara emosional, nggak ada orang yang ngerti, nggak ada orang yang buat kita menerima emosi kita, nggak ada orang yang bisa dengerin saya tanpa ngejudge. Nah, yang terakhir adalah social loneliness, saat kita tidak punya komunitas yang itu loh tempat saya memiliki. Belongingness, terutama biasanya saat kerja. Misalnya, saya kerja di sini, tapi saya nggak ngerasa milik di sini, nggak ngerasa orang ini dihargain di sini, saya nggak ngerasa diri saya bagian dari perusahaan ini. Atau misalnya komunitas, teman-teman, atau geng. Punya geng, tapi saya nggak ngerasa ada koneksinya. Saya nggak ngerasa kalau mereka itu butuh ada saya. Kalau bisa ada saya di sini, ada yang beda dengan geng ini, ada yang hidup. Jadi kayak, ya kalau nggak ada saya sama, ada saya juga, ya nggak apa-apa gitu. Kayak semua orang nggak menganggap saya itu social loneliness. Jadi akhirnya nggak menganggap punya geng tertentu, punya kelompok sosial tertentu, punya grup tertentu. Jadi mungkin pernah ngerasain 3-tiganya, dan it's okay, karena ini ada tuh selalu ada alasannya. Sehingga kita mesti memahami, kita tuh lonely yang mana, dan gimana cara ngadepinnya. Next. Oke, ketakutan ngerasa sepi. Oke, ini boleh jadi notes kalian karena ini bagus banget menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan ini salah satu dari saya akan bilang kayak skill gitu buat alat ukur psikologi buat memahami diri kita. Apa sih yang Anda pikirkan saat Anda sendirian? Boleh di-share di chat atau boleh ditulis di notes. Apa sih yang Anda pikirkan kalau Anda sendirian, kalau Anda alone? Kalau Anda sendirian, apa sih yang Anda pikirkan?
apa hal buruk saat Anda sendiri? Apa asumsi orang jika Anda itu sendirian? Saya sharing dikit. Saya pikirin saya sendirian, pada saat saya sendirian, yang saya pikirin pertama adalah orang akan ngasihanin saya. Itu pada saat saya umur 22. Yang buruk itu menurut saya, orang tuh ngerasanya kasihan. Asumsi orang kalau saya sendiri adalah, ini orang nggak punya teman. Dan saya dulu bergulat dengan itu. Oke, kalau dari Kak Devi, gimana Kak? Pernah nggak sih ngerasain itu? Pernah banget. Gimana tuh? Jadi ya karena mostly apalagi setelah saya di Jakarta, saya banyak sendiri ya, dan almost like every week saya tuh juga harus, karena saya kebetulan saya Kristen nih, jadi saya ke gereja, pulang gereja saya makan dong gitu kan. Apalagi kalau di tengah food court gitu, kayak orang itu kayak lihat saya aneh gitu kali ya sendiri. Jadi ya kalau kita ngelihat orang sendiri, dan itu juga mungkin kita mikirin diri kita ya, kalau kita lihat orang sendiri kita kayak ngelihat, kasihannya orang itu. Jadi mungkin sama, itu yang kita rasakan juga pada saat kita lagi ngantri juga di food court gitu ya, atau lagi cari tempat makan di food court gitu ya. Itu. Saya pernah sekali waktu solo traveling, kemudian saya ke Universal Studio ya di Singapura. Saya lagi ngantri, jadi saya habis main apa gitu, basah-basah gitu, baju saya, celana saya basah semua, tuh saya ngantri satu wahana. Terus ada di belakang saya tuh kayak ngeliat saya aneh gitu ya, ke Universal Studio tapi sendiri. Jadi saya merasa kayak orang ngeliat saya tuh kayak mungkin agak aneh gitu ya. Seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak sebetulnya ketakutan Kak Devi pada saat ngerasa sendiri? Ketakutan pada saat sendiri ya. Mungkin kalau saya ketakutan kalau misalnya nih saya mengalami sakit yang berkepanjangan gitu ya. Itu ketakutan tersendiri buat saya sih, karena ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. And saya juga nggak mau ngerepotin orang kan. Gitu. Oke. Thank you Kak Devi. Kalau Kak Christine, ngomongin ketakutan merasa sepi atau ketakutan sendiri. Saya rasa seperti yang tadi Herta sudah sempat singgung ya. Kalau buat saya pribadi itu actually comes by stages. By stages itu dalam arti mungkin pada saat saya umur 20-an, 30-an itu punya ketakutan kesepian tersendiri. Kalau dulu mungkin masih mikirin orang kok kayak merasa gua tuh nggak punya teman, tapi I'm a true loner gitu loh. Memang dari kecil itu saya sudah terbiasa sendiri, jadi buat saya it's not a big deal. Dan saya juga baru menyadari mungkin baru akhir-akhir ini gitu ya. Kalau misalnya ngeliat Instagram kan orang suka banget nih ngeposting Instagram tuh rame-rame, grouping gitu loh. And then I reflect on mine gitu ya. I hardly post it rame-rame. For many reasons sih sebenarnya, karena saya juga nggak suka kumpul-kumpul rame-rame. Kalau misalnya ketemu orang juga very private gitu loh, maksudnya one on one. Kalau nggak mungkin cuma 2 atau 3 orang gitu. Dan kadang-kadang because itu bukan sesuatu needs untuk exposure, jadi saya juga nggak pernah tuh kepikiran kalau ketemu mesti foto gitu loh. Kalau ketemu mesti didokumentasikan gitu. Jadi mostly itu untuk orang yang introvert seperti saya itu yang needs-nya itu lebih ke quality. Jadi ketika saya feel lonely itu mostly because saya perlu teman bicara yang very deep. Kalau saya udah mulai lonely itu ada needs yang mengeluarkan pikiran, mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi belajar acknowledging penyebab dari loneliness itu apa sih gitu loh, dan bagaimana cara memuaskan. Kalau wants itu mostly dari saya itu lebih ke pengen keluar aja, pengen berada di tengah keramaian tapi nggak pengen diganggu juga, which is very strange gitu loh. Jadi kalau misalnya saya lagi ngerasa kesepian dan punya wants itu yang saya lakukan adalah saya nongkrong aja di kafe
ngeliatin orang, terus kayak gitu. Kalau di kafe di luar di publik itu kan kadang-kadang we always find something interesting yang kita secara nggak sadar tuh kayak kita tuh bukan menilai ya, tapi mungkin exploring dan kayak mempelajari behavior orang dan lain sebagainya. And that's the wants gitu. Dan itu kayak once I did it, itu udah fulfill banget gitu loh. Jadi mungkin kalau kayak sekarang ini karena anak-anak udah remaja gitu ya, ketakutan kesepian tuh lebih kayak oh wow, in the next 4 years my kids udah nggak ada lagi di rumah gitu loh. Yang biasa ada teman cerita, yang saya tahu saya bisa ngomongin apa aja sama mereka. Then nanti in the next couple years I'll be alone gitu. So what am I gonna do kalau nggak ada mereka? Mungkin lebih ke kebiasaannya itu yang nanti saya pikirkan. Tapi kalau misalnya di stage di saya sekarang ini, saya sudah tidak peduli lagi dengan asumsi orang. Saya juga udah nggak peduli lagi kalau saya harus sendirian, apakah aneh atau tidak. Dan saya juga nggak pernah mikirin yang buruk-buruk sih. Buat saya itu udah jadi bagian dari hidup, sesuatu yang saya terima, acceptance. Di saat waktu di awal-awal, waktu suami saya meninggal, saya pikir saya akan merasa kesepian. Surprisingly, for 1.5 years, saya tidak merasa kesepian. Karena mungkin juga karena saya sibuk mikirin what should I do next. Mungkin loneliness itu kemudian kicked in waktu grieving part 2-nya gitu ya. Terus udah gitu mulai merasa bahwa saya punya kebutuhan untuk cerita gitu ya. Karena biasa sebelum tidur tuh kita suka sharing gitu, ngobrol sampai berjam-jam gitu loh. Dan itu mulai kerasa gitu loh. Ternyata udah lama nih nggak ada teman untuk berbagi, nggak ada teman untuk ngobrol. Nah, mulai dari sana tuh udah ada perasaan kesepian. Oke, thank you Kak Christine. Oke, next. Nah, dari Kak Devi sama Kak Christine ini kan berarti kan ada beberapa nih. Kita bisa point out sebetulnya ada dari Kak Devi ada ketakutan sepi itu pada saat dia sakit dan kita nggak bisa bergantung dan merepotkan orang. Kalau dari Kak Christine, setiap fase kehidupan pastinya beda. Ada yang namanya fase kalau di kita emptiness, di mana anak-anak lebih besar dan kita sebagai parent, sebagai orang tua itu justru sendirian lagi nih. Dan what should I do? Apa yang mesti kita lakukan? Saya akan bilang gini, next, ketakutan kesepian adalah hal yang wajar sebetulnya. Sorry. Yang poin tadi. Nah, karena kita mesti memahami ketakutan merasa sepi biasanya adalah berhubungan dengan perasaan yang tidak bisa sendiri dan bergantung, berhubungan dengan perasaan yang tidak berharga. Ini faktor-faktor yang membuat seseorang itu kesepian. Karena ngerasa diri kita justru nggak berharga kalau kita sendirian dan berhubungan dengan takut akan asumsi orang lain. Orang akan bilang apa ya? Tapi sesuatu ketakutan merasa sepi adalah sesuatu yang wajar dan perlu kita hadapi. Dalam artian, it's okay kok ngerasa takut, ngerasa sepi, ngerasa takut buat kesepian. Tapi kalian mesti memahami, kalaupun kalian sendiri, bukan artinya kalian kesepian kok.